Halo, nama saya Grace. Saya Verna. Kita adalah owners dari Bloom and Bears. Kita sih tadinya lihat-lihat main-main Instagram doang sebenarnya satu siang gitu ya, lagi lunch bareng, terus begitu kita lihat nih, oh di Kanada tuh ada bunga yang bentuknya beruang. Kebetulan kalau saya sih memang suka bunga dan suka beruang, terus bilang sama Verna, Ver gimana kalau kita coba ginian, kan belum ada gitu di Jakarta ya. Ya, terus kita akhirnya beberapa minggu setelahnya kita coba cari guru les bunga. Dan kita coba cari tahu sendiri juga gimana cara bikin yang kayak gini bentuknya. Tapi ternyata kalau les bunga itu cuma diajarnya yang basic aja, kayak bentuk buket, bentuk kayak bunga pot gitu ya. Dia nggak bisa ngajarin yang bentuk beruang. Akhirnya kita mesti trial and error sendiri ya, Fer ya. Kita coba cari bahannya sendiri, cari tahu sendiri gimana cara bikin sampai jadi bentuk kayak gini. Beberapa kali gagal sih, waktu itu prosesnya kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan. Terus kita baru bisa jadi yang benar-benar jadi. Baru kita coba post di Instagram, ternyata ada yang mau beli juga. Iya. Kita tadinya ada beberapa alternatif nama sih, tapi kan kalau Instagram tuh harus kayak yang gampang diingat orang gitu kan pikirnya bunga beruang. Oh, terus gitu dia kasih ide, ya udah kalau Blooms and Bears jadi ya udah gitu namanya. Bunga itu sebenarnya lebih expression of love sih ya menurut aku. Kalau misalnya someone kasih orang bunga itu artinya he or she cares about the person yang mau dikasih gitu. Dan kalau aku sendiri mau ngasih bunga ke orang itu, it's hard to find a flower yang unik gitu, yang benar-benar kayak kita nyari, kita mikir gitu kan. Jadi kayak I think something like this yang dikasih sih nggak seneng sih gitu. It's not an ordinary flower gitu. Persis setahun yang lalu ya. Akhir Juli tahun lalu, jadi by now udah setahun. Kalau yang ini sih sebenarnya tadinya lebih ke channel kita, tadinya bukan mau cari duit per se sih, lebih kayak ke hobi gitu ya. Tapi kan ternyata berkembang juga gitu ya, sampai suatu hari kita realize yang beli juga selebriti juga sempet gitu. Jadi kalau berwirausaha tuh lebih banyak room for creativity dan kayak ngembanginnya lebih terserah kita sih mau bawa kemana gitu. Dan kalau misalnya kerjaan kita kan finance banget ya, jadi everything tuh numbers and analysis gitu. Kalau ini tuh very different, it's creativity and kayak gimana cara kita bisa market barang sampai reach target market kita gitu. Produknya yang paling yang standar kita ada bears of course. Itu kita ada yang dari artificial flowers, ada yang dari fresh flowers. Other than that, kita juga ada produk yang custom gitu. Jadi kalau misalnya orang request mau puppies gitu ya, atau Doraemon, Pikachu, Hello Kitty gitu, kita juga bisa cater to their request sih. Segmentasi target market kita itu yang adults terutama. Cuman nggak limited to yang adults ya. Jadi sempat waktu itu ada adik kecil yang pesan ini untuk maminya, atau ada ibu-ibu yang pesan untuk anaknya yang melahirkan. Kita juga mulai bikin kayak bloom box gitu. Jadi bunganya tuh di dalam box, dalam kotak. Jadi orang buka, jadi visionnya tuh kalau orang buka kotak kado kan biasa ada kadonya, ini ada bunga. Kalau survei itu lebih kayak kita kan kita tadi bilang tuh kita trial and error sampai jadi bentuk yang eligible untuk dijual kan selama 2 bulan ya. Jadi kita selama 2 bulan itu yang fail pun kita bawa ke orang-orang, kita tanya gimana menurut you, bagus nggak nih, mau beli nggak? Karena kita udah tahu nih di mindset kita harga yang dijual targetnya mau berapa gitu ya per bunga. Terus
kalau misalnya bilang belum bagus, bentuknya masih aneh, terus ya udah minggu depan bikin lagi gitu. Kalau ke marketnya kita lebih cari bunga-bunga apa aja yang, karena nggak semua bunga, misalnya bunga rose kan nggak bisa dibentuk kayak begini gitu ya. Jadi kita carinya bunga-bunga apa aja yang bisa dibentuk kayak gini dan orang suka pas dibuat gitu. Selama proses trial and error itu kita gue ya bawa ke teman-teman, Verna juga bawa ke teman-temannya gitu. Nggak nyampe 1 juta sih. Cuman benar-benar purely working capital aja untuk beli bahan-bahannya untuk bikin sampai jadi gitu. Working capital itu intinya uang yang diputar cuman buat bikin bonekanya sampai jadi aja sih. Lebih ke bentuknya ya. Bentuk Iya. kita waktu itu struggle bikin bentuk yang pas, ukuran yang pas, kemudian gedenya yang pas, aksesoris waktu itu. Ya, jadi kayak misalnya kalau misalnya ini mungkin kupingnya nggak terlalu gede kan bentuknya jadi aneh gitu ya, atau hidungnya terlalu mancung juga bentuknya jadi aneh ya. Ntar orang bilang ini nih kupingnya masih aneh, mukanya masih aneh, mungkin ukuran matanya kurang besar gitu. Itu gagal yang pertama. Gagal yang kedua lebih kayak deliverynya gimana nih kalau udah jadi kayak gini, kan nggak sembarang tukang ojek bisa gitu ya, ntar jadinya udah hancur totonya. Nah itu kita juga trial and error berapa kali proses deliverynya sampai bisa gitu. Kira-kira 2 bulan itu kita udah mulai ada nggak cuma seminggu sekali order gitu, jadi udah mulai tiap hari ada satu, udah mulai ada orang-orang yang ngepost di Instagram nge-tag kita. Lebih Iya. dari word of mouth ya, jadi word of mouth sama posting di Instagram lama-lama jadi banyak yang follow, makin banyak yang nanya-nanya gitu ya, terus mulai dari situ sih.